Aku adalah seekor naga emas 5 cakar yang dibuang oleh suku naga. Kakak-kakakku yang lahir bersamaku sudah menetas lebih awal. Tetua Agung suku naga mengira aku adalah telur mati. Jadi, mereka memutuskan untuk membuangku. Jelas aku tidak mati. Hanya saja, semakin kuat tubuhnya, semakin lambat proses menetasnya. Namun sekarang aku berada di alam liar. Aku menghadapi bahaya dimakan hewan lain kapan saja. Aku sangka, seorang gadis yang sedang siaran langsung di alam bebas membawaku pulang. Setiap hari dia memelukku sambil siaran langsung, hanya untuk melihat apa yang akan menetas dariku. Namun setelah 1 bulan, tidak ada tanda-tanda aku akan menetas. Para penonton di ruang siarannya mulai mengejek. Nona tua, selama sebulan ini, aku sudah bosan melihatmu. Telur ini tidak akan menetas. Masak saja dan makanlah. Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Orang lain terlahir kembali dengan nasib baik. Sementara aku, dibuang atau hampir dimasak. Aku mulai mengetuk cangkang telur dengan liar, dan mulai mengguncang-guncangnya. Suara retakan terdengar. Cangkang telur mulai retak sedikit. Aku tahu ini kesempatanku. Aku mulai memukul dengan lebih keras. Beberapa menit berlalu, dan cangkang telur berlubang. Aku menghela napas lega dan segera menjulurkan kepala keluar. Selamat kepada tuan rumah yang berhasil menetas. Sistem Dever diaktifkan. Dengan memakan makanan, kamu bisa mendapatkan poin evolusi. Poin evolusi dapat digunakan untuk memperkuat tubuh, dan pada akhirnya, berubah menjadi manusia. Sebagai seorang pria normal, aku masih bisa menikmati kebahagiaan menjadi seorang laki-laki. Aku berteriak dengan penuh semangat. Namun suara yang kubayangkan tidak keluar. Sebaliknya, suara seperti anak anjing yang lapar terdengar. Awu-awu, aku melolong. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku segera menundukkan kepala. Aku memang terlihat seperti naga. Namun panjang tubuhku hanya sekitar 30-40 cm. Bahkan lebih pendek dari panjang lengan orang dewasa. Saat itu, gadis yang membawaku pulang menatapku dengan tercengang. Apakah ini kadal? Tapi dia sangat lucu. Kemarilah, biar kakak memelukmu. Tanpa berpikir panjang, gadis itu langsung memelukku erat. Aku sangat kesal dan mengaum dengan marah. Pergi dari sini, wanita bodoh. Kau hanya akan memperlambat proses evolusiku. Namun, yang keluar hanyalah suara lembut seperti anak kecil. Gadis itu mengelus kepalaku. Kemudian dia melihat ke arah bawah dengan rasa penasaran. Ada kumis dan tanduk aneh. Dia bermain-main denganku sebentar. Namun dia tetap tidak bisa memastikan aku ini makhluk apa. Akhirnya dia meminta bantuan dari penonton siaran. Kawan-kawan, coba lihat. Ini hewan apa? Kalau bukan hewan yang dilindungi, aku akan memeliharanya. Ketika aku menetas, ruang siaran langsung heboh. Kelihatannya seperti bunglon. Tapi ini naga. Kalau ini bukan naga, aku akan berdiri terbalik sambil mencuci rambut. Aku benar-benar akan berdiri terbalik sambil mencuci rambut. Namun aku sama sekali tidak peduli dengan perhatian mereka. Aku sibuk memakan cangkang telurnya sendiri. Penonton di ruang siaran mulai mempertanyakan gadis itu. Kasihan sekali, baru menetas sudah kelaparan, malah harus makan cangkang telurnya sendiri. Hei, wanita tua itu ngapain aja? Kenapa nggak cari makanan buat dia? Gadis itu membaca komentar di ruang siaran. Dia langsung tersadar. Iya, aku akan cari makanan sekarang. Dia langsung berlari keluar ruangan dengan cepat. Aku hanya melihat gadis itu pergi. Lalu aku menjulurkan lidahku dan mulai makan lagi dengan cepat. Sebenarnya, ini adalah misi pertama dari sistem. Awalnya, aku menolaknya. Tubuhku memang naga, tapi jiwaku tetap manusia. Sebagai manusia, bagaimana bisa makan cangkang telur? Namun, setelah mencobanya, rasanya langsung luar biasa. Tak kusangka, telur naga ternyata sangat lezat. Aku memakan seluruh cangkang telur tanpa tersisa. Aku berbaring di lantai dengan puas sambil menjilat bibirku. Setelah memakan seluruh cangkang, aku tidak hanya mendapatkan banyak poin evolusi, tapi juga merasakan tubuhku semakin kuat. Sekarang, dengan 1 cakar saja, rasanya aku bahkan bisa membunuh seekor gajah dengan 1 pukulan. Saat itu, gadis itu kembali ke kamar sambil membawa sekantong makanan kucing. Dia mengangkatku dan memelukku. Dengan suara lembut dia berkata, "Hei, kecil, bagaimana kalau kakak memberimu makanan kucing?" Aku mulai memperhatikan gadis itu dengan saksama. Meskipun, gunung, itu agak kecil, tapi wajahnya cukup cantik. Sebagai pelayan, dia masih bisa diterima. Namun saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara kucing mengeong. Dalam suaranya ada nada marah. Aku dengan santai menoleh. Seekor kucing tabi sedang menatapku tajam. Tubuhnya tegang seperti siap untuk berkelahi. Namun, aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Aku langsung memalingkan wajahku. Jadi ini yang disebut Raja Kucing. Kucing tabi, pikirnya aku ingin merebut makanannya. Sungguh sempit pikirannya, sampah. Namun kucing tabi itu salah paham dan mengira aku menantangnya. Dengan mata marah, ia mendekat perlahan. Sikapnya menunjukkan bahwa dia akan menyerang. Dia terus mengeong tanpa henti. Aku mulai merasa terganggu oleh kebisingannya. Aku dengan cepat membalikkan kepala dan mengaum. Kucing tabi itu langsung berdiri merinding. Dia langsung tiarap di lantai dan gemetar ketakutan. Matanya penuh dengan rasa takut. Dia bahkan tidak berani menatapku lagi. Aku memandangnya dengan penuh penghinaan. Bocah kecil, berani-beraninya melawan aku. Kali ini aku biarkan kau pergi. Aku melepaskan aura nagaku. Kucing tabi itu langsung merasa tekanan menghilang. Dia tidak lagi peduli dengan makanannya. Dengan panik, dia berlari keluar ruangan.
Gadis itu memandangku dengan terkejut. Saat aku mengaum tadi, dia juga merasakan tekanan tak terlihat. Meskipun tidak besar, tapi cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya aku di masa depan. Saat itu, siaran langsung penuh dengan pesawat dan roket virtual. Bahkan ada yang menawarkan 50 juta untuk membeliku. Melihat situasi semakin kacau, gadis itu merasa harus segera bertindak. Dia langsung mematikan siaran langsung, berusaha menyembunyikan keberadaanku. Setelah mematikan siaran langsung, gadis itu mengangkatku tinggi-tinggi. Naga kecil, kau ini jantan atau betina? Dia bergumam pelan, matanya tak henti-hentinya melirik ke bawah. Aku hanya bisa pasrah dengan wajah muram. Aku menggeram dengan gigi terkatup. Aku bukan hewan peliharaan, aku adalah naga yang agung. Perlakukan aku dengan hormat. Namun, ketika aku mencoba berbicara, yang keluar hanyalah suara kecil. Hal itu malah membuat gadis itu semakin gemas. Dia semakin menyukaiku. Aku membuka mataku lebar-lebar. Sudah tidak tahan lagi. Aku langsung berbicara ke sistem. Sistem, ikatkan gadis ini padaku. Aku ingin dia menjadi pelayanku. Mengikat naga dan pengikut. Pengikatan berhasil. Pengikut naga. Gadis ini. Gadis itu melihat sekeliling dengan bingung. Dia merasa seperti terperangkap dalam situasi yang aneh. Dan kini, setiap kali dia melihatku, dia merasa semakin akrab. Seolah dia ingin menyatu denganku. Seolah ingin menyatukan aku dengan tubuhnya sendiri. Gadis itu dengan lembut mengelus kepalaku. Naga kecil, apakah ada yang ingin kau makan? Kakak akan membelikannya untukmu. Aku menatap gadis itu dengan tajam. Aku langsung mulai membalas. Jangan panggil aku naga kecil. Aku punya nama. Ingat, panggil aku Tuan Aoyuan. Gadis itu menatapku dengan matanya yang sedikit terkejut. Apa yang terjadi? Apakah aku salah dengar? Saat gadis itu masih bingung, suara itu kembali terdengar di kepalanya. Ingat juga, kau hanyalah pelayanku. Mendengar itu, gadis itu menutup mulutnya dengan tangan. Dia tampak sangat senang bisa mengerti ucapanku. Aku hanya bisa menatap gadis itu dengan ekspresi bingung. Apakah aku seharusnya tidak memilih gadis ini sebagai pengikut nagaku? Gadis itu, setelah menyadari apa yang terjadi, langsung memelukku dengan erat. Dia menekanku ke dadanya. Tiba-tiba, rasa sakit terasa di dadaku karena 2 buah anggur kecil itu. Ternyata, memanggil gadis ini sebagai Putri Taiping tidak tanpa alasan. Gadis itu melihat aku memperhatikan dadanya yang datar. Alih-alih marah, dia malah membusungkan dadanya dengan angkuh. Bagaimana, nyaman, kan? Aku menatap gadis itu dengan ekspresi jijik. Langsung saja aku memutar bola mataku. Kenapa di dunia ini ada manusia dengan otak yang hilang? Tubuhnya tidak punya apa-apa, tapi tetap saja mengaku punya. Gadis itu melihatku yang memutar mata. Langsung merasa kesal. Naga kecil, apa maksudmu? Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya mengeluarkan suara woof. Cari makanan untukku. Dengan cepat, gadis itu membawaku ke depan lemari es. Ini, kau ingin makan apa? Aku menunjuk beberapa telur yang ada di dalam lemari es. Gadis itu segera mengambil dan meletakkannya di depanku. Aku tidak ragu-ragu lagi. Dengan cakarku, aku membuat lubang di telur. Lalu, aku memegang telur dengan cakarku, mengangkatnya, dan meminumnya. Satu persatu, aku melahapnya dengan lahap. Sambil tubuhku juga perlahan berevolusi. Setelah selesai makan, aku menatap gadis itu yang sedang melihat ponsel di sampingku. Aku berbalik dan langsung menuju ke tempat tidur empuk gadis itu. Aku berbaring di tempat tidur besar itu, mencium bau harum. Aku tidur dengan bahagia, makan, tidur, tidur, makan. Inilah hidup yang bahagia, tidak seperti kehidupan sebelumnya yang sibuk setiap hari. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, gadis itu berbalik dan melihat aku sedang tidur di tempat tidur. Dia dengan hati-hati kembali ke kamar, membuka selimut, dan memelukku. Dia baru mematikan lampu dan tidur. Aku yang sedang tidur, berbaring sambil meringis. Tanpa sadar, cakarku meraih gunung itu. Sangat empuk. Pada saat yang sama, penonton siaran langsung mulai mengedit dan mengunggah rekaman kami di berbagai platform. Kami berdua menjadi sangat terkenal. Seluruh departemen di negara Daxia pun mengetahui kabar ini. Seorang pemuda yang tampak bersemangat masuk ke sebuah kantor. Dia memberikan ponselnya kepada seorang pria tua yang rambutnya sudah putih. Pria itu melihatnya, lalu dengan cepat berdiri. Dia segera memberi perintah untuk mengerahkan pasukan dan melindungi area tersebut. Semua personel yang sedang cuti segera dipanggil kembali. Ikut dengan saya, sebagai Ketua Asosiasi Perlindungan Satwa Daxia. Dia sangat memahami betapa besar dampak yang akan ditimbulkan oleh kemunculan seekor naga. Dengan cepat, di luar villa gadis itu, mobil polisi mulai datang dari kejauhan. Pesawat tempur terbang melayang di udara. Sekelompok detektif dengan perisai anti ledakan dan tongkat kejut turun dari mobil dan membentuk barisan di sekitar villa. Sekelompok orang yang mengenakan jas putih keluar dari dalam. Yang paling depan adalah Direktur Institut Penelitian Biologi, Qin Hai. Qin Hai berkata kepada seorang pemuda di sampingnya, "Lilong, kamu ketuk pintunya." Lilong mengangguk dan segera pergi. Dengan suara ketukan pintu yang cepat, gadis itu membuka pintu dengan kesal. Namun, begitu melihat pemandangan di luar, dia terkejut. Lilong tersenyum, mengira dirinya sangat menarik. "Halo, Nona, saya asisten Direktur Institut Penelitian Biologi." Gadis itu menatap Lilong dengan tatapan agresif. Beberapa kilatan kebencian muncul di matanya.
Kamu panggil siapa Nona? Keluargamu yang Nona. Begitu kata-katanya keluar. Bang, suara pintu tertutup dengan keras. Gadis itu langsung menutup pintu. Sebenarnya, gadis itu tahu tujuan mereka. Dia hanya mencoba menunda waktu untuk memikirkan strategi. Segera setelah itu, ketukan pintu terdengar lagi. Suara yang tua dan lemah terdengar. Dengan nada yang tidak bisa ditolak. Nona kecil, sebagai warga negara Daxia, kau tahu betapa pentingnya naga bagi Daxia. Untuk penelitian biologi yang lebih baik. Untuk mengembangkan lebih banyak hal yang berguna bagi umat manusia, kau pasti tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar suara itu, gadis itu menghela napas dalam-dalam dan akhirnya membuka pintu. Dia tahu bahwa ini tidak bisa dihindari. Kalian boleh melihat naga kecil, tapi kalian tidak boleh membawanya pergi. Namun, Qin Hai hanya menatap gadis itu dengan dingin. Kemudian dia melambaikan tangan dan memberi perintah untuk masuk paksa. Namun, pada saat itu, mobil van hitam melaju kencang dari kejauhan. Seorang pria tua dan seorang pemuda keluar dari mobil tersebut. Mereka adalah anggota Asosiasi Perlindungan Satwa. Ketua Liu Yun dan pemuda itu, Liu Yun turun dari mobil, memindai sekeliling dengan tatapan dingin dan berkata, melanggar rumah pribadi, Institut Penelitian Biologi benar-benar sangat sombong. Melihat aksi mereka terhenti, wajah Qin Hai dipenuhi kemarahan. Liu, apa urusanmu dengan apa yang ingin kami lakukan di Institut Penelitian Biologi? Ini bukan urusanmu, kami melakukan penelitian biologi, untuk menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi tubuh manusia melalui gen dalam biologi. Kau tidak berhak menghalangi kami. Kenapa harus menghalangi? Liu Yun sama sekali tidak takut. Naga adalah totem Daxia, tidak boleh kamu gunakan untuk penelitian. Wajah Qin Hai menjadi dingin. Dia segera melambaikan tangannya. Liu, kau tidak akan bisa menghentikan aku. Setelah itu, dia memberi perintah kepada pasukan untuk bersiap menyerang. Gadis itu berusaha mati-matian menghalangi mereka. Tidak boleh, kalian tidak bisa masuk. Namun, sebagai wanita lemah, bagaimana mungkin dia bisa menghalangi tentara yang terlatih? Saat mereka hampir menyerbu villa, suara gonggong naga terdengar di telinga mereka. Semua orang terdiam sejenak. Mereka merasakan tekanan yang tiba-tiba muncul. Seekor naga muda yang tubuhnya dipenuhi sisik keras. Dengan ekspresi marah berdiri di depan gadis itu. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api.